Kami mengucapkan selamat Hari Sabat buat kita semua. Bagi yang hadir di tempat ibadah, demikian juga yang di Zoom. Selamat Sabat bagi kita semua, kita puji syukur kepada Tuhan. Kita boleh berbakti bersama pada Sabat pagi yang indah ini. Bahkan sesudah ini kita akan mengikuti upacara pembasuhan kaki dan perjamuan suci. Untuk itu ada baiknya kita ikuti pekabaran firman Tuhan agar melalui pekabaran ini kita beroleh pembaharuan dan kerohanian sebagaimana mengikuti upacara nanti. Bila mana kita berbicara tentang pemberitaan, maka yang lazim adalah memberitakan pekabaran 3 malaikat dan pekabaran kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu adalah yang paling sering kita dengar dan sampaikan. Namun salah satu berita yang penting adalah berita tentang kematian Yesus. Bahkan kita harus kabarkan setiap kali kita mengikuti upacara perjamuan suci, Paulus nyatakan. Kita untuk beritakan kematian Yesus sampai dia datang. Jadi kematian Yesus penting bagi kita untuk beritakan. Nah, mengapa penting sekali kematian Yesus ini untuk kita beritakan? Mari kita buka buku Yohanes. Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 21. Dikatakan di sana, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sehubungan dengan Ka'bah atau bait Allah, orang Israel atau orang Yahudi memiliki beberapa tahapan. Ka'bah yang pertama dibangun di padang gurun saat Musa pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian, sesudah bangsa Israel mendiami negeri perjanjian, Daud hendak mendirikan Ka'bah bagi Tuhan, tapi Tuhan berkata, bukan dia, namun anaknya, Salomo yang akan membangun. Dan Ka'bah yang di Yerusalem tersebut, Salomo lah yang bangun. Namun, dihancurkan oleh Babylon, oleh waktu pengepungan oleh Nebukadnezar. Nah, setelah masa penawanan, orang Yahudi diizinkan kembali ke Yerusalem. Kemudian Zerubabel membangun Ka'bah yang ada di Yerusalem yang sudah hancur lebur. Namun pada akhirnya Ka'bah tersebut juga dihancurkan oleh kerajaan Roma. Ya, itulah yang Yesus tangiskan waktu itu. Nah, satu hal yang perlu kita ingat sebagaimana kita belajar sehubungan dengan Ka'bah ini adalah meskipun Ka'bah tadi, baik yang di padang gurun, di Yerusalem, dan bahkan dibangun kembali berdasarkan perintah ilahi, tapi semua dibangun oleh manusia. Manusia yang bangun itu semuanya. Itu sebabnya saat Yesus berkata bahwa dia dapat membangun dalam 3 hari, orang Yahudi tidak mengerti. Sebab 46 tahun mereka mendirikan Ka'bah, masakan seorang Yesus, seorang diri, bisa mendirikan Ka'bah dalam 3 hari. Namun yang Yesus maksudkan adalah tubuhnya sendiri. Nah, oleh karena yang dimaksudkan Yesus adalah tubuhnya sendiri, banyak umat dan bahkan hamba-hamba Allah yang menggunakan ayat ini sebagai dasar bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Ya. Dan hal ini berhubungan erat dengan ajaran doktrin Trinitas. Oleh karenanya, kita akan pelajari apa makna ayat ini, apakah yang Yesus maksudkan, dan pelajaran praktikal apa yang dapat kita dapatkan. Kita semua tahu bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Ka'bah, sebagaimana ayat 21 nyatakan, bahwa bait Allah yang dia maksudkan adalah dirinya sendiri. Jadi pada waktu Yesus berkata rombak, atau dalam beberapa terjemahan lebih tepat yaitu hancurkan, ya. Dalam bahasa Inggris katanya destroy, ya.
Nggak tahu kenapa bahasa Indonesia katakan rombak. Kalau rombak itu tidak selamanya hancur, ya. Tapi dalam bahasa aslinya hancur memang. Hancurkan Ka'bah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Dan yang dia maksudkan adalah tubuhnya. Ada 2 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, Yesus adalah bait Allah itu, dan yang kedua, siapa yang mendirikan bait Allah itu. Ya. Melalui percakapan ini, Yesus hendak memberikan kepada orang Yahudi suatu tanda, yaitu tentang kematian dan kebangkitannya. Nah, tentang orang mati, apakah yang diajarkan oleh Alkitab? Adakah orang mati bisa melakukan sesuatu? Yang Alkitab ajarkan ya, bukan manusia. Yang Alkitab ajarkan tidak bisa. Alkitab katakan apa? Pada waktu manusia mati, maka hilanglah semua maksudnya. Dia nggak bisa punya keinginan, ya. Perasaannya pun hilang. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya Yesus katakan orang tidur itu seperti orang mati, ya. Tapi dalam ayat ini Yesus berbicara tentang kematiannya dan bagaimana dia bangkit. Adakah Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Alkitab, bahwa dia membangkitkan dirinya sendiri, sementara orang mati tidak bisa melakukan apa-apa? Sebab karena ayat ini, banyak orang yang memahami demikian, bahwa Yesus dapat bangkitkan dirinya sendiri. Nah, sehubungan dengan membangkitkan dirinya, yang kita perlu tanyakan adalah bagaimana Yesus melakukan pekerjaannya. Jadi pada waktu Yesus katakan, aku akan dirikan Ka'bah dalam 3 hari, artinya itu apa yang dia lakukan. Nah, ingat, dalam Alkitab, pada saat Yesus melakukan sesuatu, berkata sesuatu, apakah dari dirinya? Tidak ya. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 10. Yohanes 14 ayat 10 berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi kalau Yesus melakukan sesuatu, Yesus mengatakan sesuatu, itu dari dirinya? Bukan, tapi dari Bapa yang diam dalam dirinya. Ya, Bapa yang tinggal dalam Yesus yang melakukan pekerjaannya. Karenanya, bila mana Yesus menyatakan hendak melakukan sesuatu, hal itu sebenarnya merujuk kepada Bapa yang tinggal dalam Yesus. Sebab Bapanya yang mengerjakan pekerjaannya. Namun hal ini Yesus tidak jelaskan kepada orang-orang Yahudi. Sehingga saat berbincang-bincang dalam Yohanes pasal 2 tadi, kita dapat saja salah memahami apa yang Yesus maksudkan tentang kondisi orang mati. Namun dengan ayat, menjelaskan ayat, sebagaimana nasihat mempelajari firman Tuhan, kita dapat melihat bahwa apa yang Yesus kerjakan bukanlah dari dirinya sendiri, tetapi itu semua pekerjaan Bapanya yang diam di dalam Dia. Maka berdasarkan kebenaran ini, saat Yesus berkata, dalam 3 hari Dia akan dirikan kembali bait Allah, yang dimaksudkannya adalah Bapanya yang mengerjakan kebangkitan itu. Sebab orang mati tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak tahu apa-apa, apalagi mau bangkitkan dirinya sendiri dari kematian. Mari kita baca ayat berikut ini yang juga sering disalahartikan oleh banyak orang. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Dikatakan di sana, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Berdasarkan ayat ini, banyak umat Allah dan hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa Yesus bangkitkan diri sendiri. Sebab Yesus berkata, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Oleh karena ada kata mengambilnya kembali ini, maka itu adalah bukti bahwa Yesus bangkitkan dirinya sendiri. Inilah banyak pemahaman orang dan diajarkan. Namun saudaraku dalam Tuhan, sebenarnya kata mengambil bermakna menerima.
Sebab dua kata ini, yaitu mengambil dengan menerima, berasal dari satu kata Yunani yang sama. Perhatikan terjemahannya dalam bahasa Inggris. Keduanya diartikan sama. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan, therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again. No man take it from me, but I laid it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This is commandment I have received of my Father. Dikatakan take it and take it, ya. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menerimanya kembali dan mengambilnya kembali. Ya, kata take ini dalam Alkitab King James Version diterjemahkan dari kata Yunani yang sama, yaitu lambano. Jadi menerimanya kembali dengan mengambilnya kembali dari kata Yunani yang sama, yaitu lambano. Sebab memang saat kita menerima, ya, bila mana kita menerima sesuatu, sudah pasti ada yang memberi. Ya. Perhatikan dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Modern Bible. Alkitab Bahasa Indonesia Modern Bible dikatakan, Bapa mengasihi aku karena aku menyerahkan nyawaku sehingga aku dapat menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku menyerahkannya sendiri. Aku mempunyai hak untuk menyerahkannya, dan aku mempunyai hak untuk menerimanya kembali. Aku telah menerima perintah ini dari Bapakku. Sebab kedua kata itu diterjemahkan dari satu kata yang sama, sehingga dapat diartikan demikian. Dan kata power tadi atau kuasa itu bukan seperti kita mempunyai kekuasaan sebagai seorang penguasa, ya, di negara, di perusahaan, atau di sebuah organisasi. Kuasa di sini adalah kemampuan, ya, hak yang diberikan. Makanya dikatakan, aku telah menerima perintah ini dari Bapakku. Diberikan kepadanya kuasa itu. Inilah yang Yesus katakan, bahwa inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Karenanya Allah Bapa lah yang bangkitkan Yesus dari kematian. Para murid dan para rasul memahami akan hal ini dengan jelas. Tidak ada salah pengertian di antara mereka tentang hal ini. Sebab mereka tahu pada waktu Yesus berkata hal ini, itu bukan Yesus bangkitkan dirinya sendiri. Karena orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi oleh karena kuasa dari Bapa, perintah dari Bapa, Bapa serahkan kembali. Ya, karena pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia katakan apa? Ke tanganmu-lah aku serahkan nyawaku. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya dan dia mati. Dia bukan ambil lagi, tapi dia terima dari Bapaknya. Ya, inilah perintah atau kuasa atau tugas yang Bapa berikan kepada dia. Nah, ini para murid dengan para rasul memahami. Nah, contohnya kita lihat beberapa. Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Paulus menyatakan sesuatu hal yang amat penting bagi kita. Kenapa? Karena dia katakan, kita akan diselamatkan jika kita percaya bahwa Allah membangkitkan anaknya, Yesus Kristus. Ini bukti bahwa para rasul tidak salah mengerti. Paulus percaya bahwa Allah Bapa bangkitkan anaknya dari antara orang mati. Kalau disebut dari antara orang mati, tentunya dia mati. Kemudian kisah 4 ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Para murid, termasuk di sini adalah Petrus, di sini Petrus yang bicara, memahami dengan benar apa yang terjadi pada hari kebangkitan Yesus. Petrus dalam hal ini menyatakan tanda yang Yesus sampaikan kepada orang Yahudi dalam Yohanes 2 tadi. Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi, hancurkan bait ini, dan kemudian Petrus katakan bahwa Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu.
Jadi Petrus katakan kepada orang Yahudi, Yesus pernah bilang sama kamu, hancurkan bait Allah ini. Dan kamu benar-benar lakukan dengan cara menyalibkannya. Sebab hancurkan bait Allah itu artinya mati. Kalian bunuh dia dengan cara menyalibkan dia. Dan dalam Yohanes pasal 2 tadi, Yesus katakan, dalam 3 hari aku mendirikannya kembali. Petrus akhirnya memahami makna perkataan Yesus tersebut dengan berkata, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Petrus mengerti bahwa kebangkitan Yesus adalah pekerjaan Bapanya. Sebab Yesus katakan apa? Kalau saya bicara atau saya melakukan sesuatu, itu dari Bapa yang diam di dalam aku. Dan kalau kita ingat pekabaran-pekabaran sebelumnya, para murid pada waktu Yesus menjelaskan hal-hal ini semua kepada mereka, mereka belum mengerti. Masih ingat itu ya? Mereka belum mengerti dengan baik apa maksudnya Yesus ini. Tapi nanti setelah hari Pentakosta, mereka baru mengerti, oh ini rupa maksudnya. Ya. Seandainya mereka masih bersama-sama dengan Yesus, mereka akan lebih merasakan sukacita. Sebab langsung mengerti. Tapi pada waktu mereka sama Yesus, mereka tidak mengerti. Apa maksudnya Yesus ini? Bapa dalam aku dalam Bapa. Apa yang aku katakan dan buat, itu karena Bapa dalam aku. Nanti pada waktu terjadi hari Pentakosta, baru mereka mengerti, oh ini maksudnya. Kami juga berkata-kata bukan dari diri kami, tapi Yesus yang dalam hidup kami. Dan itu sebabnya Petrus katakan, ini maksud daripada yang dia sampaikan dalam Yohanes pasal 2. Dia katakan dia akan bangkitkan dalam 3 hari, itu adalah pekerjaan Bapanya. Ya. Sebab pada waktu Yesus mati dengan menyerahkan nyawanya, Kristus tidak dapat berbuat apa-apa. Dia benar-benar mati. Jadi untuk Yesus dapat hidup dan bangkit, harus Bapa yang lakukan. Perhatikan apa yang Paulus sampaikan berikut ini dalam Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jelas sekali bahwa Allah Bapa lah yang bangkitkan Yesus. Sebab Yesus benar-benar mati dan tidak dapat berbuat apa-apa. Hal ini ada hubungannya dengan nubuatan perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama dinubuatkan tentang kematian Yesus. Kita buka Mazmur 88 ayat 9. Mazmur 88 ayat 9 berkata, telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Inilah nubuatan tentang kematian Yesus. Dia terpisah daripada saudaranya. Dia masuk dalam kubur dan tidak dapat keluar. Yesus tidak bangkitkan dirinya sendiri, tapi Allah Bapa yang bangkitkan Yesus sehingga Yesus dapat keluar dari kubur. Nah, kembali kepada bait Allah. Ada sebuah bait Allah yang belum kita baca atau belum kita jelaskan. Tadi semua bait Allah sudah kita lihat tahapan-tahapannya dan semuanya adalah manusia yang dirikan. Kita buka Ibrani 8 ayat 1 sampai 2. Dikatakan di sana, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ya, ingat tadi yang sebelumnya yang bangun manusia, tapi Paulus nyatakan ada Ka'bah yang bukan manusia bangun, tapi Tuhan sendiri yang bangun. Nah, pertanyaannya adalah di mana lokasi Ka'bah ini? Di sorga ya. Sebab kalau kita baca buku Ibrani itu mengenai pelayanan Yesus sebagai membesar di sorga. Ya. Yang membangun Ka'bah di sorga ini adalah Allah Bapa. Nah, perhatikan di bagian akhir dengan jelas dinyatakan bahwa yang dirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ya. Secara khusus ini ditekankan. Kenapa ditekankan? Sebab kita sudah lihat Ka'bah-Ka'bah yang sebelumnya. Semua dibangun oleh manusia dan semuanya hancur. Ya. Jadi untuk membedakan kalimat ini, Rasul Paulus dalam hal ini menuliskan bahwa Ka'bah surgawi itu Allah yang dirikan dan bukan oleh manusia.
Perlu ditekankan supaya kita ingat, oh ya, yang manusia bangun semuanya sudah hancur, tidak ada. Bahkan yang sekarang pun ada, itu milik bangsa Israel, sudah bukan, ya, sudah terbagi. Itulah pentingnya kata bukan oleh manusia ini dituliskan, supaya kita ingat. Ka'bah sejati itu adalah yang dibangun oleh Allah atau Tuhan. Ka'bah ini adalah kemah sejati yang di sorga ini, dan kehadiran Allah dan dibangun oleh Allah itu sendiri. Sebab semua Ka'bah yang dibangun oleh manusia hanyalah lambang. Kemah yang sejati yang sebenarnya hanya Allah yang dapat membangunnya. Ini kebenaran penting yang perlu kita pahami. Kenapa? Sebab Yesus menyatakan dirinya apa tadi? Ka'bah. Dia katakan rombak bait Allah ini. Bait Allah dengan Ka'bah sama ya. Jadi Yesus menyatakan bahwa dirinya Ka'bah. Jadi kita harus lihat ini rangkaian kebenaran ini. Sebab sebagaimana Allah Bapa yang membangun Ka'bah di sorga, demikian juga Allah Bapa yang mendirikan Ka'bah, yaitu Yesus saat dia datang ke dunia ini. Kalau Ka'bah yang dibangun oleh manusia, sejati atau kekal? Tidak, hancur. Hanya Ka'bah yang Allah Bapa bangun itu yang sejati, itu yang kekal. Ya. Ini penting kita lihat hubungannya. Ka'bah yang di sorga, Bapa yang bangun. Yesus menyatakan dirinya adalah Ka'bah, berarti adakah manusia punya kerja itu? Tidak, kalau manusia punya kerja bagaimana? Hancur nanti. Harus Bapa yang bangun. Ya. Kita dapat lihat dalam hal ini Allah Bapa lakukan dalam inkarnasi dan kebangkitan Yesus. Jadi baik waktu inkarnasi Yesus atau lahir ke dunia, dan juga pada waktu kebangkitannya, itu semua pekerjaan Allah Bapa. Kalau kita ingat dalam Ibrani 10 ayat 5, tidak dalam layar, boleh buka dalam Alkitab, Ibrani 10 ayat 5, Paulus menuliskan perkataan Yesus kepada Bapanya. Yesus bilang begini, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya. Jadi itu bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan Maria, bukan pekerjaan Yusuf, bukan pekerjaan siapa-siapa. Yang menyediakan tubuh bagi Yesus siapa? Bapanya. Ya. Supaya kita lihat, Ka'bah yang sejati itu yang bangun Bapa, bukan manusia. Kemudian dalam buku Yesaya, kalau kita buka buku Yesaya 61 ayat 1, nubuatan tentang Yesus juga. Dikatakan di sana, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi Yesus menerima tubuh dari Bapanya, menerima roh dari Bapanya. Ya. Semua dari Bapa, bukan dari manusia. Ini adalah bukti bahwa peristiwa inkarnasi Yesus menjadi manusia adalah pekerjaan Allah Bapa. Dan tadi Yesus katakan bahwa dirinya adalah Ka'bah atau bait Allah. Sebab Yesuslah tempat kehadiran Allah yang sejati. Oleh karenanya kelahiran Yesus bukanlah hasil usaha manusia. Sebab pembangun Ka'bah yang sejati atau kemah sejati adalah Allah Bapa. Hal yang sama terjadi pada kebangkitan Yesus. Dalam mendirikan kembali, ya kan tadi itu bait Allah dikatakan apa? Hancurkan, ya, mati. Dalam membangun kembali, mendirikannya kembali, Allah Bapa yang lakukan, ya. Perhatikan apa yang tuliskan dalam buku Markus berikut ini, dalam Markus 14 ayat 58. Disebutkan, kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Jadi orang Yahudi belum lihat hubungannya. Yang Yesus bicara itu bukan yang dibuat oleh tangan manusia. Yang mereka rubuhkan bukan yang dibuat oleh tangan manusia. Mereka pikir ini Ka'bah yang 46 tahun ini akan dirubuhkan oleh tangan manusia, lalu didirikan dengan tangan manusia. Yang Yesus maksudkan bukan itu, tapi dirinya yang bangun bukan manusia, dan nanti kalaupun kamu hancurkan tubuh ini, yang bangun juga bukan manusia. Ya. Kita puji Tuhan, kebenaran Alkitab boleh menjadi bagian kita, kita mengerti. Orang Yahudi kasihan. Ya. Kalaupun diberi pengertian, tetap juga tidak mau mengerti. Ada informasi penting yang tidak disampaikan dalam buku Yohanes pasal 2 tadi, bahwa Yesus berkata, dalam 3 hari dia akan mendirikan kembali bait Allah,
ya, dan yang adalah dirinya sendiri, dan hal ini bukan perbuatan tangan manusia. Yesus adalah bait Allah itu atau Ka'bah, bukan manusia yang dirikan, tapi Bapa, dan nanti juga yang mendirikan kembali bukan manusia, tapi Allah Bapa. Itu sebabnya Paulus menuliskan, itu sebabnya Matius menuliskan dalam Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23 katakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Atau umumnya orang bilang Allah beserta kita. Yesuslah Ka'bah sejati, tempat tinggal Allah Bapa di dunia ini. Nama Immanuel ini mengingatkan kita tentang Ka'bah. Sebab arti Immanuel adalah Allah beserta kita. Allah pernah berkata kepada Musa, ya, dalam Keluaran 25 ayat 8. Dikatakan, tidak dalam layar, boleh buka dalam Alkitab. Keluaran 25 ayat 8 dikatakan kepada Musa, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi tujuan Ka'bah adalah supaya Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Demikian juga dengan Yesus. Itu sebabnya dia katakan, saya ini Ka'bah, saya ini bait Allah. Sebab saya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dengan kehadiran saya, Allah beserta umat-umatnya. Inilah kegenapan, ya, atau Ka'bah aslinya. Ka'bah yang lambang di padang pasir, dikatakan Allah di tengah-tengah, karena memang itu Ka'bah di tengah-tengah bangsa Israel. Bangsa Israel kan berkemah mengelilingi itu Ka'bah. Bukan dalam hidup mereka, bukan bersama mereka setiap hari. Tapi pada waktu Yesus datang, Yesus bersama mereka setiap hari. Bukan satu tempat saja, Yesus mengunjungi mereka satu persatu. Dari daerah ke daerah. Nah, pada waktu anak Allah datang, hal ini menjadi pekerjaan Allah Bapa. Yang menjadi, ya, ulangi. Mohon maaf. Ya, pada waktu anak Allah datang ke dunia ini adalah pekerjaan Allah Bapa untuk menjadikan anaknya Ka'bah yang sejati di dunia ini. Sebab Ka'bah yang lain Ka'bah lambang yang buat manusia. Ini adalah Ka'bah yang Allah Bapa dirikan. Nah, apakah maknanya saat dikatakan Allah beserta kita? Sebab banyak juga orang salah mengerti. Dengan dikatakan Yesus itu Immanuel, Allah beserta kita, maka itulah Allah yang satu-satunya itu. Ya, tidak heran muncul ada pengertian bahwa dulu Bapa, kemudian datang ke dunia menjadi anak, kemudian menjadi roh. Ya. Ini salah pengertian orang dengan kata Immanuel ini. Oh, berarti ini dulu Bapa dalam perjanjian lama telah turun ke dunia menjadi anak. Itulah doktrin modalisme. Ya. Oneness. Ya, terima kasih Bang. Oneness, modalisme, sabelianisme itu semua sama. Ya. Kalau unitarian percaya ada Allah Bapa, tapi Yesus adalah manusia ciptaan yang nantinya menjadi Allah. Ya, dinaikkan statusnya menjadi Allah. Nah ini pemahaman ini perlu kita luruskan dengan cara memberitakan kematian Yesus. Ya. Immanuel itu bukan berarti Allah Bapa datang ke dunia ini menjadi anak. Immanuel itu artinya Yesuslah tempat kediaman Allah Bapa di dunia ini. Sebab Yesus itulah bait Allah. Allah Bapa beserta kita melalui kehadiran anaknya. Ingat Yohanes 14 ayat 10 tadi. Dikatakan oleh Yesus bahwa Bapa tinggal dalam aku tinggal dalam Bapa. Ya. Supaya kita jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang salah. Dan prinsip yang sama Paulus nyatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Dikatakan sana, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Terjemahan dalam bahasa Indonesia kurang tepat. Kita lihat terjemahan dalam bahasa Inggris, khususnya versi King James. Dikatakan, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Dikatakan bahwa Allah di dalam Kristus. God was in Christ. Ya, di dalam. Bukan di tengah-tengah, bukan di luar, di dalam.
Inilah makna Allah beserta kita, karena Allah yaitu Bapa di dalam Yesus. Itu sebabnya Yesus disebut Immanuel. Inilah Ka'bah yang didirikan oleh Allah. Ka'bah ini Allah Bapa yang dirikan di atas dunia ini. Karenanya pada hari kebangkitan Yesus tidak ada perbuatan tangan manusia untuk mendirikannya kembali, tapi Bapalah yang mendirikan kembali Ka'bah itu. Dan kebenaran ini penting sekali sebab ada hubungannya dengan Ka'bah yang Allah dirikan juga di dunia ini. Ada Ka'bah lagi yang Allah dirikan di dunia ini, yaitu dalam Efesus 2 ayat 4-6. Kita baca. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Bisa perhatikan ya? Ayat ini menyamakan kebangkitan kita yang telah mati oleh karena kesalahan kita dengan kebangkitan Yesus. Bagaimana Yesus dibangkitkan, itulah gambaran kita dibangkitkan. Oleh karena dosa, maka kondisi kita adalah mati. Ya, kalaupun kita saat ini hidup, tapi ada masanya. Semua tinggal menunggu waktu. Ya. Jadi kalaupun kita sekarang masih hidup, kita sebenarnya kondisinya mati. Nah, apakah orang mati dapat bangkitkan dirinya sendiri? Tidak dapat, ya, tidak bisa. Dan kebangkitan Yesus menyatakan hal itu, bahwa Dia bukan bangkitkan dirinya, tapi Yesus dibangkitkan oleh Bapanya. Inilah aplikasi praktikal bagi kita. Menerima kebangkitan, yaitu menerima hidup, adalah suatu perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Allah bagi kita. Tidak ada yang dapat kita buat untuk bangkitkan kita dari kematian dosa. Ini penting sekali kita pahami. Ya, itu sebabnya dikatakan di situ, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab kita tahu bahwa doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Yesus yang adalah manusia, saat Dia mati, dapat membangkitkan dirinya sendiri. Maka doktrin Trinitas seharusnya menyatakan bahwa kita pun yang adalah manusia, yang mati karena dosa, dapat bangkitkan diri kita juga dari kematian. Sebab Yesus dengan kita sama, yaitu sama-sama manusia. Kenapa Dia bisa bangkitkan diri sendiri, kenapa kita tidak? Seharusnya doktrin Trinitas mengajarkan demikian. Tapi memang tidak mungkin. Itu sebabnya mereka punya dua ajaran tentang kematian. Yesus beda, manusia beda. Ya. Itulah yang namanya hikmat manusia. Alkitab tidak menyatakan demikian. Karena memang tidak mungkin orang mati bangkitkan dirinya sendiri. Sebagaimana Yesus tidak bisa bangkitkan dirinya sendiri dari kematian, demikian juga kita tidak bisa. Nah, hubungan praktikalnya dengan kebenaran ini adalah, itu sebabnya Paulus berkata, jika kamu percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab kita bukan berdasarkan perbuatan. Kalau kita percaya bahwa Yesus dapat bangkitkan dirinya sendiri, artinya itu perbuatan manusia, berarti ada dalam hidup kita yang dapat kita lakukan untuk hidupkan kita. Karena aplikasi jasmani kepada rohani berhubungan. Seperti tadi, Yesus berkata, rombak bait ini, orang Yahudi pikir secara fisik. Yesus maksudkan adalah dirinya yang nanti dibangkitkan oleh Bapa. Ya. Jadi ada hubungan antara yang jasmani dengan rohani, dan oleh karena itu kalau sampai kita dapat membangkitkan diri kita sendiri, maka akan berujung kepada pembenaran oleh perbuatan. Ada yang bisa kita lakukan untuk hidupkan kita. Padahal kita ini adalah mati. Oleh karena dosa kita sudah mati sebenarnya. Kita ini orang mati sebenarnya, hanya menunggu waktu. Tapi oleh karena ajaran itu, kita bisa saja memperoleh hidup dengan perbuatan kita. Ini bahayanya pemahaman Yesus bangkitkan dirinya sendiri ini. Dan memahami bahwa Yesus dibangkitkan oleh Bapa, keselamatan karena kita percaya bukan atas perbuatan kita, tapi
kasih karunia. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Sehingga kita percaya akan janji itu bahwa kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Yesus tidak dibangkitkan. Namun yang benar adalah Allah Bapa bangkitkan Yesus dan oleh karena itu menjadi bagian kita juga. Ya. Itu pesan dari Paulus. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, kepercayaan kita akan membentuk dan mempengaruhi pengalaman kita bersama Allah. Sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, hal itu akan membentuk pengalaman hidup kita. Apa yang kita yakini tentang orang mati dengan kebangkitan akan mempengaruhi pola pikir kita, kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah. Mungkin tidak sadar, tapi itu pengaruhi. Ya. Bahkan sampai kepada hantu-hantu, ya anak-anak, karena dipengaruhi informasi dari televisi, dari hiburan-hiburan, sehingga orang percaya bahwa kalau orang mati ada rohnya yang gentayangan. Dan pada akhirnya kalau sudah namanya malam, sepi, ya, tidak ada suara apa-apa, tiba-tiba ada kucing lewat atau apa, langsung ketakutan. Karena pikirannya sudah terbentuk dengan informasi-informasi itu. Ya, tidak heran Yesus katakan, beritakan tentang kematianku, supaya kamu jangan seperti orang dunia yang ketakutan, yang tidak mengerti akan tentang kematian orang mati, tentang kondisi orang mati. Jika kita percaya bahwa orang mati dapat berbuat sesuatu, maka itu akan membentuk dan mempengaruhi kehidupan kita, pola pikir kita. Dan akhirnya tanpa kita sadari, kita melakukan perbuatan kita agar diterima oleh Allah. Bahwa perbuatan kita menggenapi apa yang Allah nyatakan kepada kita. Kita menjadi sama seperti Abraham. Apa yang Abraham lakukan? Allah bilang, kamu akan dapat anak perjanjian dari Sarah. Tapi dia bikin apa? Dia ambil Hagar, bantu Tuhan untuk dapat anak. Muncul Ismail. Tapi Tuhan bilang apa? Oh bukan ini. Ya. Dari Sarah anakmu nanti, anak perjanjian. Sebab yang Allah bangun, yang Allah dirikan itu bukan perbuatan manusia. Perbuatan manusia hancur. Tapi apa yang Allah bangun ini, itu yang kekal. Ya. Inilah pentingnya memahami dengan benar tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam buku Efesus, Paulus menjelaskan yang berikut ini. Efesus 1 ayat 17 sampai 23. Agak panjang, kita baca. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia. Ya, perhatikan ini, ulang-ulang Paulus katakan, dengan membangkitkan dia, yaitu Kristus, dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Mudah-mudahan meskipun agak panjang, ayat-ayat ini dapat memberikan pengertian yang lebih kepada kita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dikatakan di situ Yesus adalah apa? Kepala. Ya. Ayat berapa itu? Ayat 22 ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Yesus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Siapa kepala kita? Yesus. Kita adalah tubuhnya. Nah, kalau kepala dengan tubuh terpisah atau bersatu? Satu ya. Apa yang kepala rasa, tubuh rasa. Apa yang tubuh rasa, kepala rasa. Nah, kalau kepala mati sungguh-sungguh dan dibangkitkan oleh Bapa, lalu tubuh beda?
Tubuh harus sama. Ya. Jadi ayat ini harus membantu kita untuk mengerti bahwa kematian dan kebangkitan Yesus akan menjadi bagian kita. Sebab dia kepala, kita tubuh. Tidak mungkin kepala dengan tubuh beda. Kepala, dia mati sungguh-sungguh, menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, dan Bapaknya yang bangkitkan. Demikian juga dengan kita. Kita mati dan dibangkitkan oleh Bapa. Ya. Jadi sederhananya dalam Tuhan, kita manusia yang berdosa ini adalah manusia yang tidak punya harapan. Dan kita tidak punya kemampuan untuk memperbaikinya. Ya. Satu-satunya solusi untuk memperbaiki kondisi kita yang mati ini adalah perbuatan mujizat yang dilakukan oleh Allah itu sendiri. Perbuatan kita, kekuatan kita, penurutan kita tidak dapat menyelesaikan masalah dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Ya, kalau sudah maut artinya mati. Adakah orang mati bisa melakukan sesuatu? Ya, ini perlu dipahami. Kadang-kadang kita pikir karena saya masih hidup, apapun yang saya lakukan ini berharga di mata Tuhan. Ya, bukan berarti tidak ada guna perbuatannya. Jangan salah juga. Itu nanti kita bahas mengenai pembenaran oleh iman, bahwa perbuatan kita adalah buah daripada iman itu. Tapi kita lihat dari kondisi bahwa kita ini orang berdosa. Saya jatuh dalam dosa, saya artinya sama dengan mati. Ya. Kalau saya disebut orang berdosa, itu sama dengan mati, karena upah dosa adalah maut. Nah, kalau orang berdosa sama dengan mati, adakah orang mati bisa berbuat sesuatu? Tidak bisa. Kita rasa kita masih bisa berbuat, oh saya datang tepat waktu di gereja, saya baca firman Tuhan setiap hari, saya turut hukum Allah, saya setia melayani, memberikan persembahan perpuluhan. Ya. Kita rasa itu perbuatan kita yang menjustifikasi atau membenarkan bahwa saya nantinya bisa hidup atau terima kehidupan. Ini harus mengubah pola kita. Itu sebabnya kita harus beritakan tentang kematian Yesus, bahwa Yesus sungguh-sungguh mati. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga kita. Kita sama dengan mati sebenarnya saat ini. Tidak ada yang bisa bilang, oh saya ini hidup kekal. Ada yang berani bilang begitu di sini? Tidak ada. Ya, kita semua akan mati. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan tidak ada gunanya. Perbuatan tangan manusia hancur. Ka'bah itu semua hancur. Hanya yang dibangun oleh Allah Bapa itu yang kekal. Dan kalaupun dihancurkan oleh manusia, Allah Bapa dirikan kembali. Ya, karena itu yang dia buat. Ya, orang-orang muda mengerti ya. Ya. Di sini ada orang muda, jadi saya senang mereka ada di sini. Ini kebenaran yang mungkin sederhana, tapi penting. Supaya jangan kita kemana-mana, kita merasa kita sudah lebih. Oh saya kelompok serayu, saya sudah belajar firman Tuhan, saya sudah tahu ini. Bukan begitu. Kita ini orang mati, tidak bisa apa-apa. Kita perlu siapa? Kuasa dari Bapa untuk hidup. Ya. Semoga melalui pekabaran ini kita semakin melihat secara praktikal betapa pentingnya kebenaran tentang kematian Yesus dan kebangkitannya. Tidak salah kita kabarkan 3 malaikat, kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi kalau kita tidak pahami dengan benar kondisi orang mati dan kebangkitan Yesus, kita akan jatuh kepada pembenaran oleh perbuatan. Tanpa kita sadari. Ya, apalagi kalau kita diajarkan bahwa Yesus itu bangkitkan dirinya sendiri. Artinya orang mati bisa berbuat sesuatu. Artinya kita yang juga mati ini bisa berbuat sesuatu untuk keselamatan kita. Ini pentingnya kita pahami dan beritakan. Satu-satunya kuasa yang dapat bangkitkan kita dari kematian adalah kuasa Allah Bapa. Hal ini bukan hanya untuk kebangkitan kepada kehidupan kekal nanti, pada waktu Yesus datang kedua kali, tapi hal ini juga untuk sekarang, yaitu kita dapat bangkit dari kematian dosa, dari kehidupan kita yang berdosa ini. Hanya oleh kuasa Allah Bapa saja. Inilah wujud dari menerima kehidupan kekal, dan inilah yang Yesus maksudkan dengan kelahiran kembali. Jadi kalaupun kita merupakan orang berdosa dan mati kategorinya, tapi kita dapat memperoleh hidup itu,
dengan menerima kuasa yang dari Bapa, itu apa? Apa kuasa dari Bapa ini? Rohnya. Dengan menerima rohnya, kita mengalami kelahiran kembali. Sehingga kata Paulus kata apa? Dia bilang bagaimana? Kalaupun tubuh itu mati, tapi oleh karena roh Bapa yang diam dalam kamu, maka kamu akan dibangkitkan. Baca Roma pasal 8. Kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengalami kelahiran kembali. Menurut hukum atau menurut firman Allah, tidaklah membuat kita lahir kembali. Hanya satu cara untuk alami kelahiran kembali, yaitu kebutuhan dan kehadiran kuasa ilahi dalam hidup kita. Dan kita memilih untuk menerima apa yang Allah lakukan bagi kita. Ya, sama seperti Abraham, akhirnya dia terima. Awalnya dia gunakan jasanya. Sudah ada ini Pak. 13 tahun, sudah besar. Oh tidak. Abraham harus belajar untuk menerima apa yang Allah sediakan bagi dia. Yang mungkin secara perhitungan manusia, kapan jadinya ini? Lama sekali. Ya. Nah, bila kita menerima apa yang Allah lakukan bagi kita, maka Allah yang bangkitkan Yesus akan berikan hidup itu kepada kita. Inilah pentingnya kita mengerti kebenaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus agar kita memberitakannya. Kita harus pahami supaya kita beritakan. Bukan sekedar masalah orang mati tidak bisa bangkit atau tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri, tapi lebih kepada praktikalnya dalam kehidupan kerohanian kita. Banyak orang yang merasa perbuatannya dapat menyenangkan Allah. Hal itu sama dengan kita mendirikan Ka'bah dengan tangan kita agar Allah tinggal bersama kita. Tapi sebagaimana yang Alkitab menyatakan bahwa kemah sejati, tempat kediaman Allah, Allah itu sendirilah yang membangunnya. Itu sebabnya Yesus menyatakan dirinya sebagai Ka'bah. Dan jika kita adalah anggota tubuhnya, maka kita juga adalah Ka'bah tersebut. Tentang hal ini kita baca Efesus pasal 2. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Perhatikan ya, ayat 22 dikatakan, di dalam Dia ini siapa? Yesus. Di dalam Yesus kita juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah itu apa? Ka'bah, bait Allah, ya. Di dalam Yesus kita menjadi bait Allah di dalam Roh. Semoga ini dapat membantu kita melihat lebih jelas gambaran yang firman Tuhan nyatakan. Kita sebagai umat-umatnya adalah Ka'bah Allah, tempat kediaman Allah dalam Roh. Dan yang membangun adalah oknum yang sama yang membangun Yesus. Itu siapa? Bapa. Itu sebabnya dalam ayat 22 dikatakan bahwa kita juga turut dibangunkan menjadi Ka'bah, yaitu tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ini bukan pekerjaan manusia. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, menjadi orang Kristen, ya, ini tolong diperhatikan yang mengaku Kristen. Menjadi orang Kristen adalah suatu perbuatan supranatural. Menjadi Kristen bukan sekedar baca Alkitab dan menurutinya. Menjadi Kristen bukan karena perbuatan dan kekuatan kita. Menjadi Kristen adalah kejadian supranatural, peristiwa ajaib, dan keajaiban ini adalah perbuatan Allah Bapa, yaitu dalam Roh sebagaimana ayat ini nyatakan. Dan satu-satunya manusia yang menerima Roh Allah dengan penuh adalah Yesus Kristus. Jadi mari kita aplikasikan apa yang Yesus katakan kepada kita secara praktikal. Saat Yesus berkata, rombak atau hancurkan bait ini, maka hal itu juga berlaku bagi kita. Kalau kita bilang, kalau Yesus katakan tadi, rombak bait ini, artinya mengenai apanya itu? Kematiannya. Sekarang itu harus kita aplikasikan bagi kita. Kita harus bisa bicara rombak atau hancurkan bait ini. Ini kan bait ya, bait Allah. Hancurkan, itu maknanya bagaimana?
Apa makna kalau kita berkata, hancurkan bait ini, yaitu tubuh kita ini? Apakah kita harus mati sekarang? Ya, terima kasih Saudara Wilson. Dalam ayat yang lain Yesus katakan apa? Mati adalah keuntungan. Jadi pada waktu kita katakan atau kita aplikasikan perkataan Yesus ini, kita bukan bilang harus disalibkan dan mati, tapi kita harus mati bagi diri sendiri. Ya. Tadi Saudara Wilson sudah sampaikan bahwa namun bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Mati adalah keuntungan, mati bagi diri. Jadi kita harus mati bagi diri, ya, bukan renovasi. Kadang-kadang kita pikir kita bisa renovasi. Ya, saya ini orang mati, saya renovasi sedikit dengan perbuatan saya jadi orang hidup. Tidak demikian. Kita tidak bisa renovasi. Kita harus hancur, harus mati bagi diri. Dan yang bangun kembali siapa? Allah Bapa. Ya. Bukan usaha kita. Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah hancurkan Ka'bah itu untuk menyadari pentingnya kematian bagi diri sendiri. Dan dengan kehancuran Ka'bah tersebut atau mati bagi diri, maka itu adalah pernyataan kita bahwa kita tidak punya daya, tidak dapat buat apa-apa, layaknya orang mati, dan kita butuh kuasa Allah untuk bangkitkan kita. Ini penting sekali kita pahami, karena kalau kita tidak sungguh-sungguh mati bagi diri, ya, tidak sungguh-sungguh mati bagi diri, adakah kita perlu kebangkitan? Tidak perlu, karena kalau bukan mati berarti tidak mati. Karena kita setiap hari tidak ada yang tidak, ya, kita, makanya semua termasuk saya. Tidak sepenuhnya mati bagi diri. Ada kalanya mati bagi diri, nanti 2 menit lagi tidak mati bagi diri, ya. Tergantung siapa yang ganggu. Kalau saya diganggu sama tentara, saya mati bagi diri. Tapi diganggu sama istri saya, oh saya bangkit. Saya bangun. Ya. Begitu. Jadi kalau kita tidak mati bagi diri dengan sungguh-sungguh mati, tidak bisa kita dibangkitkan, karena kita bukan mati. Hanya orang yang mati sungguh-sungguh bagi diri yang dapat dibangkitkan oleh Allah Bapa. Ini pentingnya kita beritakan kematian Yesus ini, supaya kita, bukan hanya diri kita, tapi orang lain juga melihat pentingnya pemahaman ini bagi aplikasi rohani bagi kita. Kalau tidak, kita akan begitu terus setiap hari. Tidak heran kita menjadi suam kuku, kadang-kadang panas, kadang-kadang tidak, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, ya. Ingatlah kebenaran ini, saudaraku dalam Tuhan. Sebagaimana kita makan roti dan minum anggur dalam upacara perjamuan suci nanti, bahwa Yesus sungguh-sungguh mati, dan oleh karena dia tidak bisa bangkitkan dirinya sendiri, karenanya Bapanya lah yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kebangkitan yang sama dapat menjadi bagian kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Beritakanlah kematian Yesus ini kepada semua orang, agar mereka juga dapat mengalami hancur bagi diri sendiri, dan satu-satunya harapan untuk bangkit kembali adalah perbuatan ajaib dari Allah Bapa dengan memberikan hidup kepada kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Bagaimana kita terima Roh Bapa? Melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus, melalui Anak-Nya. Terima kasih Bang Sudung. Jadi Bapa dalam Anak dan Anak dalam kita. Itulah hidup itu, sebab Roh itu adalah hidup, ya. Dan kita pun nantinya akan dibangkitkan menjadi tempat kediaman Allah bersama Yesus dalam Roh di dunia ini. Tapi nanti kita akan dibangkitkan untuk menerima hidup kekal, dan kita tinggal bersama Bapa dan Anak di sorga, dan bahkan di negeri perjanjian nantinya. Ya. Sebagai penutup, kita baca Roma 6 ayat 4-5. Dikatakan di sana, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, ya, kita harus sama dengan kematian Yesus. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa bikin apa-apa. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Yesus bagaimana bangkit? Dibangkitkan oleh Bapa.
Inilah pentingnya makna baptisan itu. Itu sebabnya pada waktu kita dibaptis, adakah kita tidak berpegang kepada sesuatu? Kan harus pegang tangan sang pembaptis. Toh? Sang pembaptis ini yang mengendalikan kita. Dia bilang tekuk lutut, nanti dia celup, dia ngasih naik lagi. Ya. Bukan kita celup, terus pergi berenang ke tempat lain. Tidak begitu. Kita harus bergantung penuh kepada si pembaptis. Dia selamkan kita dan angkat kita lagi. Semua perbuatan kita bukan perbuatan si pembaptis itu. Kita bukan membaptiskan diri sendiri. Sebab itu adalah lambang kematian dalam Yesus dan kebangkitan dalam Yesus. Karenanya melalui kebenaran ini, beritakan yang benar tentang kematian Yesus. Bahwa dia sungguh-sungguh mati dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Bapalah yang bangkitkan Yesus. Sebab itulah pola atau patron bagi kita yang mati bagi diri. Jadi saat ini kita perlu mati, tapi bagi diri. Sebagaimana nanti kita makan roti dan anggur, minum anggur, ingat itu bahwa saya harus mati bagi diri. Sama seperti Yesus katakan, rombak tubuh ini. Hancurkan tubuh ini. Saya juga harus bicara begitu nanti. Tuhan, hancurkan saya. Biar saya mati bagi diri sambil kita makan roti dan minum anggur itu. Agar kita dibangkitkan dalam hidup baru dan menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Yaitu melalui kehadiran roh anaknya yang adalah Immanuel. Sehingga bila mana Yesus datang kedua kali nanti, pengharapan kemuliaan menjadi bagian kita. Sebab Yesus adalah hidup kita. Ya, bila mana Yesus yang adalah hidup kita, bila mana dia datang, kita akan bersama-sama dia dalam kemuliaan. Renungkan semuanya ini saat kita mengikuti perjamuan suci dan beritakan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami berterima kasih ya Bapa, oleh karena kebenaran firman-Mu, boleh dinyatakan kepada kami pentingnya memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Sebab itu mempunyai aplikasi penting bagi kami, agar kami yang adalah mati karena dosa, tidak mengandalkan diri kami. Kami perlu seperti Yesus, rombak atau hancurkan tubuh ini, mati bagi diri, dan izinkan Allah membangkitkan kami oleh kehadiran Roh-Nya. Tuhan campur tangan, bagaimana kami menjalani upacara basuh kaki dan pengharapan. Sebagaimana nasihat Roh Nubuat, Yesus sendiri hadir bersama kami. Yesus sendiri oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kami, menyertai kami saat ini. Karenanya curahkan kami ya Tuhan dengan roh anak-Mu, dan biarlah sebagaimana kami mengikuti perjamuan dan basuh kaki, pengalaman murid-murid menjadi bagian kami. Kami mungkin awalnya merasa lebih dari yang lain, tapi melalui saling memaafkan, kami boleh merasakan bahwa kami semua setara di mata Tuhan, dan biarlah melalui pengalaman ini kami dikuatkan, dipersatukan dalam Tuhan. Pimpin dari awal hingga akhirnya, kami serahkan dalam tangan-Mu kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.